Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Jika akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah alfa dan beta, maka nilai 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat sama dengan... Oke, di sini diketahui akar-akarnya alfa dan beta. Berarti langsung aja kita cari alfa ditambah beta. Ini rumusnya min B per A. Sama dengan A-nya 3, B-nya 5, C-nya 1 ya. Berarti min B per A min 5 per 3. Kemudian alfa dikali beta, rumusnya C per A. C-nya 1, A-nya 3. Jadi 1 per 3. Lalu langsung aja yang ditanya adalah 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Ini kan penjumlahan pecahan ya. Kita kalikan silang aja supaya penyebutnya bisa sama. Jadi penyebutnya kita kalikan alfa kuadrat, beta kuadrat. Kemudian beta kuadrat dikali 1 ya beta kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali 1 alfa kuadrat. Nah, dari bentuk ini yang terakhir kita bisa ubah menggunakan sifat aljabar ya. Alfa ditambah beta dikuadratkan dikurang 2 alfa beta. Dibagi dengan yang di bawah kita bisa keluarkan pangkat 2-nya ya. Nah, seperti ini. Yang di atas kalau kita uraikan itu kan alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Lalu 2 alfa betanya dikurang 2 alfa beta kan habis. Jadi tinggal alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, sama tuh ya, seperti yang di atas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan alfa ditambah beta. Jadi nanti tinggal dimasukkan nih nilai-nilai yang sudah kita cari di awal. Oke, sama dengan kita masukkan angkanya. Alfa ditambah beta itu min 5 per 3. Min 5 per 3 dikuadratkan dikurang 2 kali alfa beta. Alfa betanya adalah 1 per 3. Jadi tinggal kita substitusikan angka-angkanya. Alfa beta kuadrat berarti yang di bawah juga 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan, tinggal kita sederhanakan. Min 5 per 3 dikuadratkan. Negatif kuadrat berarti jadi positif. Lalu kuadratkan masing-masing 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 2, 9. Dikurang 2 kali sepertiga, 2 per 3. Dibagi dengan 1 per 3 dikuadratkan 1 per 9. Oke, kita lanjut di samping. Sama dengan operasi pengurangan pecahan kita samakan di 9 ya penyebutnya. Jadi 25 dikurang 9 dibagi 3, 3 kali 2, 6. Dibagi dengan 1 per 9. Sama-sama penyebutnya 9, coret aja. Jadi lebih sederhana, 25 dikurang 6, 19. Yang di bawah tinggal 1. Jadi jawabannya 19. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Diketahui persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3, maka nilai A-2 dikali A-3 adalah... Oke, kita langsung aja cari X1 ditambah X2. Rumusnya min B per A. Nah, di sini harus jeli ya. Karena di sini persamaan kuadratnya itu ada A-nya juga di situ. Jadi harus hati-hati. Min B per A. Jadi A itu adalah koefisien X kuadrat, yaitu 1 berarti ya. Lalu B itu koefisien X pangkat 1, berarti A. Biasanya kan di sini bilangan ya, kayak 5X ya 5 berarti B-nya. Kalau AX ya berarti A. Lalu C itu adalah koefisien X pangkat 0 atau yang tidak ada X, yaitu 1 min A. Jadi A-nya 1, B-nya adalah A, C-nya 1 min A, gitu ya. Jadi min B per A berarti min A per 1. Nah, ini harus hati-hati. A yang di sini dengan A yang min B per A itu beda ya. Jadi A yang di sini dari persamaan kuadratnya, sedangkan A yang ini itu yang milik X kuadrat yaitu 1. Jadi min A dibagi 1, ini min A. Kemudian X1 dikali X2, rumusnya adalah C per A. C-nya itu adalah 1 min A, kemudian A-nya adalah 1. Sama dengan ya tetap 1 min A. Lalu kita masuk ke pertanyaannya.
atau ke yang diketahui, 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan 4/3. Ini pecahan tinggal kali silang aja, maka didapat x2 ditambah x1 dibagi x1 kali x2 sama dengan 4/3. Tinggal kita substitusikan saja, x2 ditambah x1 kan dibolak-balik sama ya. Itu sudah kita cari di awal, jawabannya adalah negatif A. Berarti negatif A dibagi dengan yang di bawah x1 dikali x2 itu 1 min A. 1 min A sama dengan 4/3. Tinggal dikali silang, 3 dikali negatif A berarti min 3A sama dengan 4 dikali 1 min A. Tinggal disederhanakan, 4 kali 1 4 dikurang 4A. Min 4A pindahkan saja jadi 4A dikurang 3A sama dengan 4. Maka diperoleh A-nya adalah 4. Lalu yang ditanya, A-2 dikali A-3. A-nya 4. 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Sama dengan 2 dikali 1. Sama dengan 2. Jawabannya yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya, soal SBMPTN. Persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 ditambah 2x2 sama dengan 1, maka nilai A adalah, pelan-pelan aja kita cari x1 ditambah x2 dulu. Ini rumusnya min B per A. Nah, ini saya pakai huruf besar supaya membedakan A yang di sini dengan A yang punya persamaan kuadrat ya. Jadi min B per A sama dengan min B itu adalah koefisien variabel X B-nya, yaitu A berarti di sini ya, A kecil. Berarti negatif A dibagi A besar itu koefisien X kuadrat yaitu 1. Berarti min A dibagi 1 itu min A. Lalu kita juga cari x1 dikali x2, rumusnya C per A. C itu koefisien yang nggak ada x-nya ya, atau konstanta, yaitu negatif 2A kuadrat. Negatif 2A kuadrat dibagi A-nya adalah 1 yang di sini. Sama seperti yang di atas tadi ya, berarti dapat negatif 2A kuadrat. Lalu kita pakai yang diketahui, x1 ditambah 2x2 sama dengan 1. Nah, di sini 2x2 itu kan bisa kita rubah menjadi x1 ditambah x2 ditambah x2 ya. Sama dengan 1. Tujuannya adalah biar bisa dikelompokkan nih. x1 tambah x2 kan nanti diganti min A tuh. Karena kan x2 ditambah x2 ya 2x2 sama. Jadi bisa dirubah seperti ini. Oke, kita lanjutkan. X1 ditambah X2 sudah kita cari tadi dapat negatif A. Ditambah X2 sama dengan 1. Berarti didapat X2 sama dengan negatif A. Kita pindahkan saja jadi 1 ditambah A. Oke, ini simpan persamaan pertama ya. Lalu X2-nya kita masukkan ke persamaan ini lagi. Jadi X1 ditambah X2 hasilnya kan negatif A. Kita masukkan X1 ditambah dengan X2-nya 1 ditambah A ya. Sama dengan min A. Maka diperoleh X1, ini kita pindahkan semua ke samping. 1 jadi min 1, A jadi min A. Ketemu min A lagi berarti ada 2 sekarang. Min 2A, min 1. Paham ya ini ya? Ini kan positif semua 1 dan A-nya. Kalau kita pindah kanan berarti kan negatif semua. Jadi negatif A dikurang A lagi ya min 2A, satunya jadi min 1. Nah, ini persamaan kedua. Lalu kita masukkan persamaan 1 dan 2 ke dalam X1 kali X2. Nah, ini kan belum kita gunain tadi ya. Karena yang baru digunain itu yang penjumlahannya. Baru yang X1 tambah X2 yang kita pakai tadi. Sekarang kita gunakan yang perkaliannya. Jadi X1 dikali X2 persamaan 1 atau persamaan 2 dikali persamaan 1. X1 dikali X2. Nilai X1-nya adalah min 2A min 1 dikali dengan X2-nya adalah 1 ditambah A. Sama dengan X1 kali X2 itu sudah kita cari tadi min 2A kuadrat. Selanjutnya tinggal dikali. Min 2A dikali 1 min 2A. Min 2A dikali plus A
min 2A kuadrat, min 1 kali 1, min 1, min 1 kali A, min A. Sama dengan negatif 2A kuadrat. Perhatikan di sini min 2A kuadrat dengan min 2A kuadrat. Ini kalau kita pindah ke kanan kan jadi plus ya. Min 2A kuadrat berarti jadi plus 2A kuadrat. Ketemu min 2A kuadrat berarti 0 habis. Jadi kita coret saja. Min 2A dikurang A berarti min 3A. Min 1 ya tetap. Yang di sini 0. Kita pindahkan min 3A saja berarti min 1 sama dengan 3A. Maka didapat A-nya atau min 1/3 sama dengan A. Ya tinggal dibalik saja ya. Jadi jawabannya A sama dengan min 1/3. Berarti jawabannya yang A.